Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihan dari kelas 4 MIM dengan NIM 062440833327. Di sini saya akan merekap tugas saya dari tugas 1 sampai dengan 4 pada mata kuliah Praktikum Akuntansi yang diajar oleh Bapak M. Arif Rahman. Langsung saja kita masuk ke tugas yang pertama. Kita buka tugas yang pertama pada pertemuan kedua. Nah, di sini kita disuruh membuat create invoice, create quote, dan create service order. Langsung saja kita praktekkan. Nah, pada bagian create kita pilih quotes. Nah, apa sih itu quotes? Quotes itu adalah dokumen penawaran harga sebelum transaksi itu terjadi. Misal kita tuh menawarkan harga, ini harga yang saya tawarkan, kamu mau membeli atau tidak? Nah, begitu misalnya. Di sini ada create customer. Nah, create customer ini artinya kita menambahkan customer baru. Di situ juga saya sudah membuat beberapa customer. Nah, di sini ada entity company atau individual. Di sini saya akan memilih company atau sebuah perusahaan. Misal PT Jaya Raya. Dan di sini juga ada ABN Contact ID. Kita lewatkan saja. Ada billing address, kita lewatkan shipping address, dan juga notes. Kita langsung search saja. Di sini tuh ada quotes number. Biarkan saja terisi secara otomatis, jangan kita ubah. Lalu pada issue date ini adalah tanggal penawaran kita. Misal pada tanggal 2 Februari dan kita pada expire date-nya kita ganti menjadi on a date of next month. Misal kita berikan waktu sebulan untuk mereka memikirkannya. Lalu ini kita ganti menjadi service and item. Pada kategori kita pilih income, misal service income atau order income, kita pilih order income. Lalu kita pilih misal laptop Acer Predator. Nah, di sini kita menawarkan sebuah laptop Acer Predator, misal satu unit seharga 1.500. Nah, langsung saja jika sudah kita set, kita kirimkan ke customer. Hai, langsung selanjutnya kita ke sales order. Nah, sales order ini adalah dokumen konfirmasi pesanan dari pembeli ke kita. So, siapa tadinya? Jaya Raya, PT Jaya Raya. Nah, PT Jaya Raya ini pada tanggal 1 Maret 2026 itu mengonfirmasi bahwa dia akan membeli. Nah, lalu kita buatkan waktu paling lambat pengirimannya, misal pada tanggal 6 Maret saja. Nah, kita isikan pesanannya tadi, pesanannya apa? Misal tadi dia order income, kita pilih laptop Acer Predator ini tadi. Nah, perusahaan ini tuh tertarik untuk membeli 5 lagi. Kita ubah menjadi kuantitinya menjadi 5. Nah, maka totalnya adalah $7.500. Jika sudah, langsung saja kita riset. Selesaikan. Jika sudah, lalu kita ke invoice. Nah, invoice itu apa sih? Invoice itu adalah tagihan resmi yang diberikan penjual kepada pembeli setelah barang atau jasa dikirim. Nah, PT Jaya Raya tadi kita ngirimnya tadi pada tanggal
tanggal 6 Maret. Nah, maka tagihannya akan kita tagih misal 14 hari setelah pengirimannya dilakukan. Lalu kita ganti service and item, pilih kategori tadi, other income, pilih laptop Acer Predator, lalu kita ganti kuantitinya menjadi 5. Nah, ini sama persis seperti tadi, langsung saja kita set. Kita juga bisa mengecek daftar quotes. Nah, ini daftar quotes yang telah saya buat. Lalu ke daftar sales order, ini juga yang telah saya buat. Lalu ke daftar invoice. Nah, ini langsung saja kita, jika sudah selesai, langsung saja kita beralih ke tugas praktikum mayop kedua. Nah, pada tugas kedua ini saya menampilkan struktur COA dan juga jurnal opening balance serta balance sheet atau neraca awal. Langsung saja kita praktikkan. Nah, sebelum mempraktikkannya, apa sih itu COA? COA adalah singkatan dari Chart of Account. Nah, artinya adalah daftar semua akun yang digunakan dalam pencatatan akuntansi suatu perusahaan. Nah, dia ini itu berfungsi mengumpulkan transaksi ke dalam akun yang tepat. Bisa saja kita COA, langsung kita pilih kategori Chart of Account, lalu create kategori. Nah, di sini ada pilihan. Kita bisa membuat labelnya adalah detail kategori atau header kategori. Kita buat detail kategorinya saja. Lalu kita pilih pada bagian, misal kita pilih pada bagian aset, pada bank, bagian bank. Kita pilih aset, kategori code, kita biarkan saja terisi otomatis. Lalu kategori name itu misal apa ya? Aset kita misal service, atau jangan, kita pilih kategori name bank mandiri saja misal. Nah, pada opening balance kita isi misal 1.000 dolar. Lalu tax kode kita pilih yang bebas, saya pilih yang ini saja misal. Lalu pada bank akun tipe kita pilih yang itu berfungsi untuk saving account misal. Kita pilih yang lainnya misal cash on hand. Nah, langsung kita set. Sudah selesai, maka akun name yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam sini pada bagian aset, lalu nah ini dia bank mandiri. Nah, untuk melihat struktur chart cons kita bisa membuka pada bagian report, lalu kita klik report. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai, kita pilih ke kategori list. Maka ini dia adalah COA-nya, struktur dari COA-nya.
Kita bisa view and print juga, lalu kita ke Journal Opening Balance. Nah, fungsi General Journal ini atau Journal Opening Balance, Journal Opening Balance adalah jurnal awal yang digunakan untuk memasukkan saldo awal akun saat pertama kali memulai pembukuan. Nah, itu kita memasukkan jumlah saldo awal. Misal kita create general journal. Create general journalnya pada tanggal 2 saja misal. Nah, di sini ada purchase atau sell. Kita pilih, karena ini pemasukan, kita pilih purchase. Lalu pada kategori, misal kita pilih cash on hand, lalu kita pilih kredit karena ini adalah angka cash on hand ini adalah modal awal untuk kita memasukkan ke kas, maka cash on hand ini berada pada kredit misal $1.000. Nah, duit cash on hand ini atau uang cash on hand ini kita akan pindahkan kemana? Misal ke kas. Nah, maka di kas kita harus mengisinya di debit. Nah, dia balance. Jika sudah selesai, langsung saja kita pilih record. Nah, ini merupakan general journal yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita untuk melihat laporan neraca awal tadi, kita bisa pilih di sini, lalu kita pilih balance sheet. Nah, dia langsung menampilkan neraca awalnya. Pada variance dolar kita mengalami peningkatan sebesar $48.921, lalu variance persennya kita meningkat 301,99%. Lanjut, kita ke tugas yang ketiga. Nah, pada tugas yang ketiga itu adalah kita membuat create general journal di mana. Pada ini tuh kita membuat transaksi pada periode tertentu yang berisi data, reference number, description of transaction, kategori, debit, credit, description per baris. Lalu ini juga ada pencatatan transaksinya. Nah, langsung saja kita praktikkan. Kita masuk ke accounting, lalu create journal. Nah, misal kita melakukan transaksi pada tanggal 3 April. Nah, di sini kita melakukan pembelian saja. Nah, untuk description kita isi pembelian, perlengkapan kantor. Nah, untuk pembayarannya misal kita pilih kas, duit dari kas. Nah, duit dari kas ini kita pilih kredit karena akan kita keluarkan atau kita melakukan pembelian barangnya misal sekitar $350.
Lalu untuk pembelian barangnya kita pilih pada bagian other business expense, lalu kita sesuaikan kredit dan debit senilai 350 dolar. Nah, jika sudah selesai, langsung saja kita pilih record. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah general journal yang saya buat sebelumnya. Ada kredit, debit, kredit yang selalu balance satu sama lain. Kita balik ke tugas ini tadi. Transaksinya. Nah, ini daftar general jurnal yang saya tunjukkan tadi. Sini juga kita bisa melihat journal entries report. Kita balik lagi ke websitenya, kita pilih reporting reports. Lalu pada bagian ini kita pilih journal entries. Nah, di sini sudah muncul semua general journalnya. Saya langsung saja kita balik lagi ke LMS-nya, kita beralih ke tugas yang terakhir, yaitu tugas praktik MyOB keempat, itu membuat transaksi lanjutan atau transaksi pembelian lanjutan. Nah, bedanya sama materi sebelumnya, di sini kita yang membeli produk atau jasa kepada orang lain atau perusahaan yang lain. Nah, di sini kita ke purchase order atau pesanan pembelian, lalu kita mencatat pembelian kredit, mencatat pembelian tunai, lalu memberikan diskon pembelian, menambahkan biaya ongkir, lalu mencatat retur pembelian, membayar hutang atau pay bills, lalu ada juga pembelian dengan pajak, serta revisi transaksi pembelian, serta transaksi tambahan. Langsung saja kita akan mempraktekannya. Kita ke purchase. Nah, lalu kita pilih purchase order. Tunggu sebentar. Nah, purchase order itu order adalah dokumen resmi ke penjual atau supplier. Nah, ini tuh digunakan untuk menyatakan bahwa dengan rincian yang jelas. Langsung saja kita create purchase order. Nah, di sini ada nama supplier. Siapa sih supplier kita? Misal kita tambahkan PT Lancar Jaya. Nah, shipping address-nya kita buat nama saya. Lalu issue date-nya kita buat tanggal 8 kemarin. Lalu untuk promise date kita buat misal hari ini saja ya. Nah, kita mau pesan apa sih di purchase order ini? Nah, kita membeli apa pada kategorinya. Nah, pada kategori ini kita pilih expense untuk motor vehicle expense. Nah, sini kita misal untuk membeli motor, kita pilih ke item ID, kita cari. Nah, di sini juga ada pilihan create item. Karena sudah ada, kita pilih saja motor Beat 2024. Nah, kita mau beli misal sekitar 3. Maka
sudah tercatat, lalu langsung saja kita set. Nah, sudah selesai. Nah, ini kan baru purchase order-nya saja untuk melakukan pembayaran. Secara kredit atau tunai, kita langsung pilih di purchase. Lalu kita pilih bills. Nah, langsung saja kita create bills. Lalu kita pilih tadi PT Venture Jaya. Nah, setidaknya tadi kita pilih tanggal hari ini, due date, kita pilih tanggal on this day, lalu kita pilih tanggal, misal seminggu saja ya, untuk pembayarannya. Lalu kita pilihkan sama seperti tadi, motor vehicle, lalu terbit tadi, nah kita beli tadi 3 ya, lalu kita ganti saja, lalu nah ini sudah termasuk pembelian secara kredit. Bisa saja kita set. Nah, sudah selesai. Nah, bagaimana jika kita melakukan pembelian secara tunai? Langsung saja kita ke bills, kita buat seperti tadi saja, lalu kita ganti saja ke PT Bersih Selalu, pada tanggalnya kita buat sekarang saja, misal. Lalu pembayarannya kita buat pada ini orang juga karena ini pembelinya secara tunai. Langsung saja pada kategori kita pilih misal telepon dan internet. Nah, pada itemnya kita pilih iPhone 17 256 misal. Lalu kita mau pilih berapa? Misal 5. Lalu kita pilih saja 5, dan bagaimana sih cara agar ini pembelian secara tunai? Nah, caranya mudah. Kita isi saja pada bagian amount paid, kita isi sesuai harganya tadi, misal 6 juta. 6 juta, maksud saya 6.000. Nah, langsung saja kita enter. Nah, sudah selesai. Nah, balance 2-nya akan menjadi nol karena kita sudah melakukan pembelian secara tunai. Nah, di sini juga kita bisa mendapatkan diskon misal 2%. Nah, jika kita membeli secara tunai tadi, maka balance 2-nya akan berkurang menjadi minus 120.000 karena terjadi pemotongan harga. Di sini juga kita bisa menambahkan hmm, tax atau PPN serta biaya ongkir, misal dari ini 10% jadi 580. Enter saja. Nah, sudah selesai. Maka balance-nya akan berubah lagi menjadi 460 dolar. Jika sudah selesai, kita bisa pilih set. Baiknya kita rubah dulu karena dalam transaksi untuk menambahkan jumlahnya kita perlu memasukkan diskon serta biaya lainnya dulu, baru kita akan lakukan total pembayarannya berapa. Lalu kita isi balance due-nya sekitar sekitar atau totalnya 6.460.
Nah, maka balance dulunya akan menjadi 0 kembali. Lalu kita save saja, maka pembelian kita sudah tersimpan. Nah, di materi tadi juga ada mencatat retur pembelian. Nah, bagaimana kalau kita ingin melakukan retur? Nah, pada website ini, retur pembelian dicatat dengan membuat transaksi pembelian bernilai negatif, karena fitur supplier return tidak tersedia. Nah, langsung saja kita praktikkan lagi. Purchase tadi, bills. Nah, kita create bill lagi. Misal kita beli sepeda motor tadi di Lancar Jaya, kita pilih dulu kategorinya, artificial. Nah, kita tuh tadi kan beli 3. Nah, kita tuh mau beli 2 aja gitu. Jadi kita pilih -1. Nah, sehingga balance dunia juga akan berkurang min 1.400. Nah, maka pesanan kita tadi akan berubah menjadi 2. Langsung saja kita set. Oke. Nah, maka pembayaran kita juga akan berkurang. Lalu pada materi tadi ada juga fitur membayar hutang atau pay bills dan pembelian dengan pajak tadi sudah ya. Nah, terakhir yaitu membayar hutang. Langsung saja kita praktikkan. Nah, misal pada bagian yang belum kita bayar tadi, misal di sini, PT Lancar. Ya. Nah, untuk melakukan pembayarannya kita pilih record payment. Nah, untuk melakukan pembayarannya kita bank akun kita dari misal kita pilih pembayaran kita dari cash on hand. Nah, manfaatnya langsung 4.200. Kita tulis saja 4.200 karena yang tadi kita melakukan retur sudah bertambah ke akun kita. Lalu kita pilih send now, lalu kita pilih set. Ini kita senang saja. Nah, sudah selesai. Maka statusnya sudah close. Nah, mungkin itu saja rekapan tugas saya dari tugas 1 sampai tugas 4. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.